Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala wa habibina wa safiina wa qurrata a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Pintu Langit yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tentu kenikmatan yang luar biasa, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan di tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Pintu Langit Unigoro yang dirahmati oleh Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini. Tentu harus kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan ibadah-ibadah yang tekun dan rutin, sehingga apa yang menjadi tujuan puasa itu nanti bisa kita capai di akhir bulan Ramadan ini. Ada keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama adalah penuh dengan kerahmatan. Sepertiga yang kedua adalah penuh dengan ampunan atau maghfirah. Dan sepertiga yang ketiga adalah itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Jika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini secara benar dan ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan semata-mata menghadap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa Pintu Langit yang berbahagia, dalam kehidupan kita tentu kita tidak lepas dari yang namanya berbuat salah dan dosa. Mungkin di 11 bulan yang lalu kita mungkin banyak berbuat salah, banyak berbuat khilaf dalam kehidupan kita. Maka di Ramadan tahun ini kita bersihkan dengan ibadah-ibadah kita, dengan beristighfar, banyak beristighfar, banyak sholat malam, banyak ibadah-ibadah wajib yang kita laksanakan, dan ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang selanjutnya, keistimewaan bulan Ramadan diantaranya adalah bulan kasih sayang. Mungkin di bulan-bulan lain orang cenderung untuk berhemat, tetapi di bulan Ramadan ini orang-orang berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba memberikan makanan. Coba kita lihat ketika hampir sholat maghrib itu banyak sekali orang-orang memberi takjil, baik di jalan, di musola, di masjid atau di mana, yang itu tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Orang lebih mudah mengeluarkan materinya atau hartanya untuk anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya di bulan Ramadan ini dibanding di bulan-bulan yang lain. Kemudian keistimewaan yang lain adalah dilipat gandakannya amal kita di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ibadah fardu di bulan Ramadan itu 70 kali lebih baik dibanding ibadah fardu di bulan yang lain. Ibadah sunnah di bulan Ramadan nilainya sama dengan ibadah fardu di bulan-bulan yang lain. Tentu kesempatan yang hebat ini harus kita lakukan dengan sebaik.
kita isi dengan ibadah-ibadah kita dengan baik, dengan teratur, dengan istiqomah dan lain sebagainya. Kemudian keistimewaan yang lain di bulan Ramadan adalah dikabulkannya doa-doa kita. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah SWT. Yang pertama, as-shaimun hatta yuftiru, yaitu orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang kedua, wal imamul adlu, yaitu pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, wa da'watum matlumin, orang-orang yang teraniaya. Maka kesempatan kita di bulan Ramadan itu untuk sebanyak-banyaknya berdoa meminta kepada Allah. Karena janji Allah, orang yang sedang berpuasa, maka doanya la turaddun, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan itu juga bulan diturunkannya Al-Qur'an keistimewaannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan di bulan-bulan Ramadan, sehingga keberkahannya orang-orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yang kita sebut dengan tadarus. Dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah pada bulan Ramadan sering cek and recheck bacaan Al-Quran dengan malaikat Jibril, sehingga kita tiru oleh kita dalam kehidupan sehari-hari dengan tadarus di musola atau di masjid. Maka sebaiknya ketika kita tadarus ada yang membaca dan ada yang menyimak. Itulah tujuan daripada tadarus yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Kemudian keistimewaan yang lain yang sangat dahsyat di bulan Ramadan adalah hadirnya malam Lailatul Qadar. Hadirnya malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadar disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung sekitar 84 tahun kita beribadah. Padahal usia umat Rasulullah itu rata-rata tidak nyampe 84 tahun. Mungkin ada tapi itu jarang. Maka di bulan Ramadan ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjumpai malam Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, beribadah, sholat atau yang lainnya dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang terakhir adalah keistimewaan di bulan Ramadan adalah disebut sebagai bulan kemenangan. Manakala kita melakukan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disebut sebagai orang yang Idul Fitri. Idul itu kembali, fitri itu suci. Maka kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Jika amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, itu kemenangan kita melawan hawa nafsu kita dan melawan sifat angkara murka kita. Maka para pemirsa Pintu Langit yang berbahagia, kita harus berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Karena belum tentu kita akan menjumpai Ramadan di tahun yang akan datang. Semoga ibadah-ibadah kita di Ramadan kali ini membawa berkah bagi kita, membawa berkah bagi keluarga kita, membawa perubahan perilaku yang dahsyat dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang disebutkan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, la'allakum tashkurun, dan orang-orang yang mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah. Jangan sampai Rasulullah SAW memberikan satu warning kepada kita, bahwasanya celakalah orang-orang yang menjumpai Ramadan tetapi dia tidak diampuni kesalahan-kesalahannya. Dan kemudian disambung di hadis yang lain, Rabbun sa'imun laisa min siyami ilal ju'wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita sekuat tenaga di Ramadan kali ini kita beribadah bersungguh-sungguh
memohon ampun kepada Allah, bersungguh-sungguh menambah nilai-nilai ritual kita, ibadah mahdoh kita kepada Allah, dan ibadah ghairu mahdoh, ibadah kita kepada sama manusia, sehingga kita menjadi orang-orang yang berperilaku baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah diutus ke muka, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, saya diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Semoga Ramadan kali ini kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia dan menjadikan kita orang yang memperoleh kemenangan di akhir Ramadan nanti. Akhirnya saya sebagai pribadi, apabila yang saya sampaikan sebuah kesalahan itu semata-mata dari saya, dan apabila yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.